Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini mungkin video, bukan mungkin ya. Ini video perdana saya untuk coba mereview yang sedang viral-viral. Viral, oke. Maaf ya. Jadi saya setting ini video ini channel ini kita pakai untuk hal-hal yang memang yang sedang ramai dibicarakan ya. eh, Ya mau dibilang pansos ataupun apalah influencer terserah, pokoknya mau dibilang apapun itu boleh saja. Pada intinya ya tujuannya ya tetap ujung-ujungnya ya udah ya. Mau apapun itu yang diposting, kalau untuk di YouTube ya ujung-ujungnya udah sih kalau kata saya sih. Nah, jadi saya tuh sekarang tuh lagi agak sedikit memperhatikan ya yang lagi viral, oh sorry, viral apa sih, viral. Eh, Langsung saja itu ya yang ramai banget di medsos, banyak yang pada ngebahas kata anjay ya. Oke, mungkin di sini udah mulai kelihatan ya kalau di sini ada sedikit ada pansos atau apa terserah. Yang jelas saya sangat miris dan khawatir melihat apa ya, fenomena ini gitu ya. Satu sisi ini hal yang memang dilema sebetulnya dan perlu penjelasan dari berbagai sudut, tidak hanya bisa dilihat dari berbagai sudut. Nah, kali ini saya akan coba sebisa saya ya, berdasarkan pemahaman saya, kita coba lihat dari perspektif pengertian bahasa. Oh ya, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ini video perdana saya. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto. Untuk IG-nya Abu Yumna @abuyumna triple A ya ujungnya. Di situ IG-nya ya masih IG Justiper ya. Profesi saya emang Justiper, freelancer, marketer, dan mungkin the next YouTuber ya. Amin ya. Kita lihat saja apakah akan jadi YouTuber atau enggak. Kita lihat. Jadi kenapa saya menarik dengan ini ya? Background saya ya yang sana juga kan, eh, pendidikannya dipamerin ya. Pendidikan terakhir saya juga S1, pendidikan bahasa Indonesia. Kita coba mengulik ilmu 5 tahun ke belakang yang pernah saya pelajari di dunia. 5 tahun apa 6 tahun ya, lupa lagi saya. Eh, kita ketruken ya, kalau kata orang Sunda mah diketruken gitu kan. Kita keluarkan apa yang pernah saya pelajari. Jadi kalau gini ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa pengertian bahasa ataupun ada beberapa fungsi bahasa. Jadi kita di pengertian aja ya. Itu ada tiga, kalau seingat saya itu ada arbiter, arbiter itu mana suka, bahasa itu tersistem, dan bahasa itu konvensional. Nah, itu tiga sistem itu yang itu harus ada dan pasti ada dalam bahasa gitu kan. Mengenai kata yang anjay yang sedang viral kali ini dan menjadi kontroversi, yang saya lihat sampai masuk KPAI ya. KPAI ya? Bener KPAI, oh ya KPAI. Ya bener ya KPAI, takut salah. Tadi saya sedikit baca sih di KPAI itu, boleh sebetulnya untuk kata anjay itu apabila digunakan dalam pada tempatnya. Oke. Gini gini ya, memang kalau yang terngiang-ngiang dalam ha, pertama saya itu kata anjay itu identik dengan kata yang itu ya, nama hewan itu ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, terus kalau saya lihat-lihat lagi, ternyata itu pengertiannya adalah ya ada yang mengatakan apa sih, anjay, asikin aja bray gitu kan pengertian dari itu. Nah, kalau untuk hal yang seperti itu mungkin itu relevan dengan apa yang dicantumkan oleh pihak KPAI, yaitu apabila kata anjay digunakan untuk membuat sebuah pujian maka diperbolehkan. Tapi kalau untuk bulian ataupun apapun maka tidak diperbolehkan, atau menghina dan lain-lain, kalau kalau tidak salah ya. Kak, mohon diluruskan kalau kalau salah. Nah, itu seperti itu. Jadi eh, ini belum, tidak, saya tidak akan bahas di sisi agama ataupun lain ya. Kita coba bahas dalam sisi perspektif
kebahasaan. Nah, tadi saya sebutkan ada tiga. Yang pertama tersistem, kedua arbiter, ketiga konvensional. Sorry. Jadi tiga aspek dalam berbahasa ini ada. Nah, yang pertama tersistem. Tersistem jelas ya. Kita tahu mungkin ada yang pernah SPOK dan lain-lain itu udah pada tahu ya. Itu salah satunya, salah satu bagiannya. Tapi lebih dari itu ya. Saya tidak akan panjang lebar karena jujur saya udah agak sedikit lupa-lupa gitu ya. Jadi gini, sebetulnya kata anjay ini itu udah ada lama, lama kok ya, lama banget karena kebetulan ini Rizky Bilar yang memviralkan itu seorang public figure. Jadi inilah viral dan sampai ada seseorang yang memang eh, memanfaatkan momen situasi ini untuk menjadi hal sesuatu yang memang punten ya kalau saya bilang ada hal yang lebih besar gitu kan yang harus disoroti dalam hal ini karena bahasa ini tuh sudah ada sejak lama sebetulnya. Jadi kalau kita eh, kembalikan kepada sebagai fungsi bahasa itu sendiri, kita langsung aja ke arbiter. Arbiter itu artinya adalah mana suka atau arbiter itu adalah tidak adanya hubungan sebuah fungsi kebahasaan dengan bentuknya sebuah bahasa. Misalkan nih bunyi bunyi kata kuda gitu kan, itu tidak apa ya, sorry, kata kuda tidak ada berkesinambungan dengan harus yang memang semua berkaki empat memiliki anu itu adalah kuda, tapi tidak jadi kata kuda itu adalah muncul atas kesepakatan bersama gitu kan bahwa yang namanya hewan itu memiliki empat kaki, ya itu disebut kuda gitu kan. Itu nanti baca deh, coba deh di Google deh ya di psikolinguistik itu bahasanya di psikolinguistik. Yang ketiga adalah konvensional. Nah, ini yang paling mengena itu adalah konvensional. Konvensional itu ada hubungannya dengan arbiter itu sendiri. Konvensional itu adalah eh, kesepakatan bersama. Jadi adanya sebuah istilah atau bahasa apabila bahasa itu sudah disepakati bersama, maka ya sepakat komunitas tertentu adalah bahwa itu bahasa itu adalah sebuah bahasa gitu kan. Dalam artian gini, jadi sebuah bahasa itu lebih luasnya bisa dihubungkan, jadi bisa kalau dalam bahasa itu undak usuk ya, masuk ya. Tolong diluruskan ya di sini yang sarjana bahasa Indonesia, tolong diluruskan. Saya lupa lagi, jujur saya lupa lagi, tapi saya sedikit memiliki pandangan ini masuk ke dalam suatu ranah konvensional. Jadi kesepakatan bersama. Jadi kata anjay ini sebetulnya tergantung situasi konteks di mana seseorang menggunakan gitu kan. Oke, tadi saya bilang apa namanya itu adalah ada yang menyebutkan anjay itu adalah asikin aja bray. Nah, berarti itu kan udah konotasinya udah bukan kasar lagi, tapi jadi sebuah kata yang gaul gitu kan, bukan sebuah kata kasar lagi. Ada yang memang mengkonotasikan anjay itu adalah pengganti dari kata dog gitu kan, katakan itulah pokoknya tahu sendiri, tapi ternyata bukan gitu kan. Anjay itu ada yang nyebutkan itu. Jadi apabila kata ini sudah disepakati bersama menjadi sebuah kata yang memang ini adalah kata gaul dan bukan kata kasar ya, nah mungkin satu saat, bukan satu, bahkan sekarang pun itu sudah menjadi kata yang biasa, kata gaul gitu kan. Tapi kalau misalkan memang ini ada sebagian yang memang beranggapan bahwa ini adalah sebuah kata kasar, berarti kita balik ke sebuah fungsi di mana bahasa ini ditempatkan gitu kan. Jadi kalau bahasa ini ditempatkan kepada hal yang memang eh, sebuah maksudnya untuk bully dan lain-lain, maka itu tidak boleh gitu kan. Seperti misalkannya anjay lu gitu kan, atau apa, atau kalau yang sebagai apa, alah